Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini ditemani istri saya tercinta Syarifah Zulfa bin Syihab, saya bisa hadir di insyaallah acara yang penuh barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun hanya secara online menyebabkan turunnya rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus daripada taklim santai ya, para ustazah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir pada kesempatan kali ini diminta untuk berbicara tentang dua sosok yang mungkin tinta nggak akan cukup untuk menggambarkan keduanya. Dua sosok besar, bahrun mughdiq, bahran mughdiqan la sahila lahuma. Dua lautan tak bertepi yang tidak ada ujungnya. Itu yang pertama, Syekhuna wa ustaduna wa murabbina al-allama al-habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi rahmatullah. Dan yang kedua, pendiri Universitas Al-Ahqaf, Syekh Syukhina Al-Allamah Qadhi Hadramut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad alaihi rahmatullah. Insyaallah mudah-mudahan kita sore hari ini hadir haul beliau berdua, kita dikumpulkan bersama beliau berdua karena cinta kepada beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya mulai dari Habib Salim dulu karena yang saya nututi ya Habib Salim. Habib Salim Syatiri ini adalah beliau warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Beliau waris Nabi sallallahu alaihi wasallam baik khalqan secara genetik ya, au khuluqan secara akhlaknya, keilmuannya, ketawaduannya, kedermawanannya, semangat perjuangannya. Itulah Syekhina Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau tidak asing lagi, putra dari seorang ulama besar, salah satu pendiri Rubat Tarim, bukan satu-satunya karena pendiri Rubat Tarim itu beberapa ulama, diantaranya adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur Sahibul Bughyah, kemudian Al-Habib Alwi bin Syihabuddin Ainul Tarim, kakek dari Habib Abdullah bin Syihab, dan diantaranya pendiri Tarim, pendiri Rubat Tarim adalah ayah dari Al-Habib Salim, dan yang paling populer sebagai pendiri Rubat Tarim yaitu Al-Allamah Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Salim ini anak paling kecil, beliau hanya sebentar nututi ayahnya, makanya beliau lebih banyak belajar sama kakak-kakaknya. Di antaranya Al-Habib Mahdi bin Abdullah Asy-Syatiri, kemudian Al-Habib Hasan, Al-Arif Billah, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tapi Habib Salim ini istimewa. Jadi waktu beliau masih kecil, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, begitu juga Al-Allamah Mahfud bin Salim bin Uthman yang nututi Habib Abdullah bin Umar. Habib Abdullah bin Umar ini ketika Habib Salim masih kecil, beliau sudah mengatakan, ayahnya ini seorang wali besar, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, mengatakan bahwasanya inna bani Salim sayutawwilullahu umrah wa yakunu sultanan fil ilm. Anakku Salim ini walaupun paling kecil, tapi Allah akan panjangkan umurnya, dan terbukti beliau wafat umurnya 80 tahun, Habib Salim Syatiri, dan wa yakunu sultanan fil ilm. Habib Salim ini akan jadi sultannya ilmu. Makanya kita sering lihat julukan Habib Salim Sultanul Ilm. Nah, ini julukan dari ayahnya ketika beliau masih kecil, masih bayi. Karena beliau nututi ayahnya hanya sebentar. Dan apa yang dikatakan ayahnya betul-betul terbukti. Jadi beliau Habib Salim Syatiri waris Nabi khalqan. Karena beliau adalah cucunya Rasulullah SAW, bersambung nasabnya dari alim ke alim ke alim ke alim sampai Sayyidul Ulama, Sayyiduna Muhammad SAW. Wali bin wali bin wali bin wali bin wali sampai Sayyidul Auliya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutawadhi' bin mutawadhi', abid bin abid, sampai kepada Sayyidul Abidin wa Sayyidul Mutawadhi'in Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab zahir beliau, nasab genetik beliau itu pula lah yang juga menjadi nasab keilmuan beliau di antara sekian banyak nasab keilmuan. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Abun,
yatalaqqa an abihi wa hakadha faya laka min aba'i kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Silsilah emas yang bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Habib Salim Syatiri ini walaupun anak terakhir tadi seperti kita katakan anak terakhir dari Syekhul Islam Al Habib Abdullah bin Umar, tapi ayahnya sudah ngasih bisyarah ini anak bakal jadi sultanul ilm. Bahkan beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini mengatakan auladi kulluhum auliya mubarakun, anak-anakku semuanya wali. Kata Habib Abdullah bin Umar, wow, siapa yang nggak tahu anak Habib Abdullah bin Umar, Habib Muhammad Mahdi Syatiri, Habib Hasan Syatiri yang kewaliannya begitu nampak, Habib Salim diantaranya. Nah, auladi kulluhum auliya mubarakun, anak-anak saya kata Habib Abdullah bin Umar auliya mubarakun, wali-wali yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa inna bani Salim sayafuq alaihim fil zahir wal batin. Tapi anakku yang namanya Salim ini akan mengungguli kakak-kakaknya, baik dalam urusan zahir atau dalam urusan batin. Dalam urusan ilmu zahir, ilmu zahir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu-ilmu yang lainnya, atau dalam urusan batin, dalam urusan makam kewalian. Jadi Habib Salim udah dikasih tahu sama ayahnya bakal mengungguli kakak-kakaknya, padahal kakaknya arifin billah, orang-orang besar. Apalagi Habib Hasan Syatiri yang luar biasa. Bahkan di sini Habib Abdullah bin Umar mengatakan wa sayutawwilullahu umrah, Allah akan panjangkan umurnya Habib Salim, wa yakunu sultanah, dia akan menjadi sultan di masanya, sultanul ilm, wa yabakhat man yahdhur waqtuh, beruntunglah kata Habib Abdullah bin Umar orang yang nututi zamannya Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Mudah-mudahan kita diaku sebagai murid beliau. La ilaha illallah, luar biasa. Jadi dan beliau ini masih kecil, ya masih kecil dinamakan Umar. Nama aslinya Habib Salim dulu masih kecil Umar waktu baru lahir. Jadi Umar bin Abdullah bin Umar Syatiri. Cuman banyak sakit. Ini banyak dilakukan nih. Makanya kadang-kadang orang-orang zaman dulu kalau sakit anaknya sama ulama disuruh ganti nama. Habib Salim sakit. Masih kecil sering sakit, akhirnya walidu Habib Abdullah bin Umar ziarah ke Zambal dengan niat supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di kuburannya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, mimpi. Walidu ketiduran, mimpi melihat Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad memerintahkan nama Habib Salim diganti menjadi Salim. Tafa'ulan bis salamah. Salim itu kan dari kata-kata salama, salima yaslamu, salamatan bahwa Salim. Tafa'ulan bis salamah. Jadi nama Salim ini, nama beliau Salim ini dari Imam Al-Haddad melalui mimpi ayahnya ketika ziarah Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Luar biasa. Bicara soal Habib Salim Syatiri ini luar biasa. Anda nggak perlu bahas siapa saja guru-guru beliau, udah ma'ruf. Guru-guru beliau diantaranya Habib Ali bin Syahabuddin, Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayah dari Habib Umar, dan ulama-ulama tarim pada zaman beliau. Kemudian ketika beliau ke Mekah, beliau sangat mengambil ilmu banyak, luar biasa dari Al-Habib As-Sayyid Al-Allama Mufti Mekah Al-Mukarramah fi zamanih, Sayyid Alawi Al-Maliki, gurunya abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu gurunya Habib Salim. Bahkan Habib Salim ini diantaranya murid kesayangannya Habib Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Anda nggak mau bahas masa belajarnya beliau, terlalu panjang. Tapi tadi seperti kita katakan, Habib Salim ini waris Nabi khalgan wa khuluqan. Bukan hanya secara nasab, secara genetik beliau mewarisi Rasulullah SAW, tapi khuluqan, akhlaknya juga mewarisi Rasulullah. Dari berbagai sisi. Mau bicara apa? Rasulullah nggak ada yang ibadahnya lebih hebat dari Rasulullah SAW. Rasulullah sholat hatta tawarramat gadama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah itu sholat sampai kakinya terkilir. Begitu ditanya, afalakun abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Ibadah Rasulullah luar biasa. Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud dan lain sebagainya. Begitu juga Habib Salim. Ana nggak usah bicara yang Ana dengar dari orang, yang Ana lihat dengan mata kepala Ana sendiri. Kita kalau lagi di tarim, khususnya di bulan Ramadan, itu tarim ini indah luar biasa di bulan Ramadan, makmur sekali. Ya, tarim di bulan Ramadan, jam waktu sholat tarawih di tarim itu beda masjid, beda waktu. Nah, sebagai contoh, ada masjid-masjid yang tarawihnya awal isya, jarang. Tapi seperti Darul Mustafa, Rubat Tarim itu mulai tarawihnya jam 9. Bareng tuh Darul Mustafa sama Rubat Tarim. Nah, kemudian Masjid Ba'alawi mulai tarawihnya jam 11. Masjid Segaf mulai tarawihnya jam 12. Masjid Mahdar mulai tarawihnya jam 12:30. Masjid Jami' mulai tarawihnya biasanya 1:30 atau jam 2. Masjid Jami' bareng sama masjidnya Imam Al-Haddad di Hawi sana. Nah, Habib Salim ini saat itu Ana nututi beliau
di tahun 2012, 2013 sampai terakhir beliau keluar dari Tarim untuk berobat sampai beliau wafat nggak balik lagi, itu sudah sepuh, sudah sakit. Beliau aja kalau mau makan tuh kata khadimnya harus disuntik dulu. Penyakitnya udah macam-macam, diri udah nggak kuat. Tapi anak kaget kalau sholat beliau, kalau sholat kita misalkan sholat di belakang beliau di Masjid Muhdar misalkan, sholat di belakang beliau. Anak heran kalau sholat fardu itu bisa diri, padahal beliau udah sakit kursi roda. Tapi kalau sholat fardu diri, jadi habis ruku sujud nggak kuat, tapi diri kuat. Kita sampai di belakang beliau tuh ngilu, takut jatuh. Artinya seperti kakeknya Rasulullah SAW. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesenanganku ketika sholat. Habib Salim pun demikian. Seperti Allah berikan kekuatan yang nggak diberikan di luar sholat. Padahal udah di kursi roda, udah nggak mampu. Tapi kalau sholat sampai diri, gitu kita di belakang lihatnya mohon maaf sampai ngilu, takut jatuh. Nah dan luar biasa. Anggap kita ikut sholat tarawih di Rubat jam 9 di Rubat tadi. Kita ikut sholat tarawih di Rubat. Di Rubat, Qobliyah Isya, tarawih, ya udah sholat Isya 6 rakaat, ba'diyah Isya berarti berapa? 8 rakaat. Tambah tarawih 20 rakaat, 28 rakaat. Tambah witir, witirnya di Rubat 11. 28 tambah 11, 39. Nah, apa selesai beliau udah tua kan, udah capek. Kita aja yang muda terawih sekali pakai witir 11 ya udah luar biasa itu. Ternyata nggak selesai Habib Salim. Andai kita pindah, orang Tarim itu kadang sholat nggak cuma satu tempat di beberapa titik. Nah, andai setelah itu kita pindah ke Ba'alawi, jam 11 pindah ke Masjid Ba'alawi, kita lihat udah ada Habib Salim lagi. Biasanya Habib Salim kalau di Ba'alawi karena habis di Rubat, jadi datangnya agak belakangan beliau. Jadi datangnya udah mepet mau sholat di jalanan, biasanya beliau sholat di jalanan di depan masjid, di jalanan nggak ada karpet gitu karena jamaah penuh, di jalanan beliau sholat. Di Ba'alawi udah ada Habib Salim lagi. Tadi berapa? 39. Tambah sholat lagi di Ba'alawi, sholat Isya 4 rakaat, 43. Tambah lagi tarawih 20, 63. Tambah lagi witir lagi, ikut lagi 3. Berapa? 63 tambah 3, 66. Nah, selesai? Belum selesai Habib Salim. Selesai di Ba'alawi. Ba'alawi agak cepat sholat jam 11 sama Guside biasanya setengah 12 selesai. Nah, biasanya jam 12 selesai seperempat. Kalau kita ke Masjid Muhdar maunya setengah 1. Di soft depan udah ada Habib Salim lagi. Ini dalam keadaan pakai kursi roda nih, dalam keadaan ya beliau kakinya pernah patah. Nanti kita ceritakan sedikit. Sudah ada lagi di Masjid Muhdar. Ikut lagi tadi. Anak juga sampai lupa berapa tadi? 66 tambah lagi ikut sholat Isya lagi 4 rakaat. 71 tambah ikut tarawih lagi 20 rakaat. 91 tambah lagi ikut witir lagi 3 rakaat lagi 94. Selesai? Belum selesai. Kalau kita pindah ke Masjid Jami ini udah 94 rakaat. Lihat ke Masjid Jami ada Habib Salim lagi di Masjid Jami. Udah sholat lagi. Udah ada Habib Salim lagi di Masjid Jami. Artinya nyambung lagi beliau sholat ke Masjid Jami. Masjid Jami biasanya yang imamin Syekhina Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya. Itu ikut lagi beliau sama kayak tadi udah. Tadi 94 rakaat tambah lagi 20 114 tambah lagi 3 117. Selesai. Anak tanya sama khadimnya, ada Rodi dulu, Masya Allah, Allah yahfadhuh, Ustaz Rodi luar biasa, mulazim khadim Habib Salim Syatiri dari Banjar, alumni Dalwa. Anak tanya Ustaz Rodi, itu Habib Salim kalau selesai dari Jame pulang rebahan bagaimana? Oh enggak be, pulang makan sebentar sahur, Ramadan ini sahur, makan sebentar, lanjut lagi habis itu baca Quran be, baca Quran habis itu sholat sunnah sampai nunggu subuh. Allah, Anda aja ngitungnya udah lupa berapa rakaat, yang jelas sudah di atas 100. Ini kita nggak bicara orang di zaman Imam Haddad, kita nggak bicara orang di zaman Sayyidina Abdurrahman Segaf, kita nggak bicara orang di zaman Sayyidina Al-Faqih Mugaddam, kita bicara orang yang hidup di depan mata kita, yang Anda lihat pakai mata kepala Anda sendiri, ya, yang Anda lihat hidup di zaman Android. Kalau yang zaman dulu mungkin mengatakan, ya kan di zaman dulu, nggak ada Android, nggak ada televisi, wajar, alim fulan sholatnya sekian ratus rakaat, wajar alim fulan hatam Quran sehari. Habib Salim amam ayunina, di depan mata kita. Hidup di zaman Android, hidup di zaman Facebook, di zaman Instagram, di zaman waktu itu BBM Messenger, di zaman WhatsApp, hidup di zaman YouTube,
hidup di zaman yang kita hidup. Jadi kita nggak ada alasan. Dan beliau Allah kasih sakit cobaan di atas kursi roda. Harusnya kita lebih mampu, lebih kuat. Tapi beliau betul-betul pewaris Nabi SAW, ibadahnya luar biasa. Itu baru ibadahnya, belum ilmunya. Tadi yang Anda katakan, Habib Salim Syatiri itu ilmunya, ya beliau ini sultanul ilm, rajanya ilmu, sultan ilmu, sultannya ilmu. Kita kalau ngaji sama Habib Salim, baik di madrasah atau di roha, itu kayak dimanjakan sama beliau. Apa yang beliau sampaikan, keterangan beliau itu kalau kita tulis tanpa diedit lagi jadi buku. Artinya saking sistematisnya apa yang beliau sampaikan. Dan menariknya, beliau kalau ngajar tuh kayak kita dulu di roha, Anda sering ngaji sama beliau di rohanya Rubab Jumat sore sampai jam 8 malam biasanya itu kita ngaji Sunan Turmudi, kita ngaji Syama'ilnya An-Nabhani, kita ngaji ada beberapa kitab lagi di situ, Jami' Shaghir Imam Suyuti berhadis, dan ada beberapa kitab lagi. Beliau kalau ngejelasin itu Allah, dalam setiap masalah ini, misalkan nyinggung masalah apa nih, nyinggung taruh anggap anak-anak cuma sekedar anggap aja, Anda nyinggung masalah sepatu, nanti beliau lil alim fulan kitabun yata'allaq an hadza ismul kitab kada, alim fulan punya kitab khusus tentang bahas masalah ini, judul kitabnya ini, bahas masalah ucapan selamat buat orang lahiran, ucapan selamat buat ini, ucapan selamat buat hari raya dan lain sebagainya. Nyebutin di masalah ini ada kitab khusus namanya ini. Hampir setiap masalah yang beliau sebutkan, beliau nyebutin pasti ada kitab khusus dalam masalah itu. Dan itu di luar kepala Habib Salim. Beliau pernah Ramadan itu ngaji tentang Badar, Ghazwat Badar. Jelasin tentang perang Badar. Itu 20 pertemuan nggak selesai. 20 pertemuan bahas perang Badar, saking detailnya Habib Salim Syatiri bicara masalah perang Badar, nggak selesai. Beliau ngajar Fathul Mu'in di Rubat itu sampai bertahun-tahun nggak hatam-hatam, saking luasnya penjelasan Habib Salim. Bahkan di sini disebutkan, ini anak pegang ada Fawaid Syatiriyah. Fawaid Syatiriyah ini kumpulan faedah ilmiah yang Habib Salim kumpulkan ketika ngaji. Dikumpulkan jadi satu, disebutnya Safinah. Safinah itu kumpulan catatannya ulama. Ketika masa ngajinya disebutkan Safinah. Nah, kumpulan masa ngaji Habib Salim khususnya ketika di Mekah, ketika ngaji kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, dan pada masyayikh Mekah lainnya, itu di sini disebutkan andai dicetak sekarang ini, baru dicetak beberapa jilid saja. Ini jilid yang berkaitan faedah tafsir ulumul Quran, kemudian ada jilid yang berkaitan dengan hadis. Itu andai dicetak faedah catatan Habib Salim saja, baru satu kitab ini, itu 20 jilid. Allahu Akbar. Nah, heran dibilang Sultanul Ilm. Belum lagi beliau punya kitab tentang ziarah Nabi Allah Hud, Nailul Maqsud fi ziarat Nabi Allah Hud. Kemudian beliau juga punya kitab beberapa tahqiqat lainnya. Itu keilmuannya, belum lagi ngajarnya. Wah, perfect, nggak ada. Memang pantas dikatakan Sultanul Ilm. Waktunya nggak akan cukup kalau kita mau bahas keilmuan Habib Salim. Habis ini ada Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad yang mungkin lebih jarang kita dengar. Kemudian berikutnya bicara, beliau bukan hanya alim, tapi beliau pejuang, mujahid. Ketika beliau pulang dari, atau sebelumnya Anda bicara, beliau bukan hanya alim tapi dermawan. Rasulullah SAW itu sosok yang sangat dermawan. Nggak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah SAW. Rasulullah, apalagi kalau udah masuk Ramadan, dermawannya Rasulullah itu seperti angin yang berhembus, kerihil mursalah, seperti angin yang berhembus, dermawannya Rasulullah. Nah, Habib Salim ini cucunya Rasulullah pun dermawannya luar biasa. Nggak ada orang habaib datang ke Indonesia. Anda belum pernah dengar, bukan nggak ada, Anda belum pernah dengar. Datang ke Indonesia, sampai ke Indonesia, dakwah dan bagi-bagi duit. Habib Salim itu terakhir datang ke Indonesia 2000, pokoknya setelah perang di Yaman kalau tidak salah, atau 2014 gitu. Pokoknya terakhir datang ke Indonesia, beliau datang ke Indonesia. Semua murid yang pernah ngaji kepada beliau, baik yang mukim di Rubat atau sekedar yang hanya ngaji aja, pokoknya yang pernah ngaji ke beliau, itu kalau datang ke beliau soal, kalau yang sudah nikah dikasih $300, yang belum nikah dikasih $100. Murid, kalau kita di Indonesia banyaknya banyaknya yang ada murid ngasih ke guru, wajar, itu sesuatu yang wajar, itu sebagai hadiah ikramnya murid ke guru, wajar walaupun gurunya tidak minta. Tapi ini yang anehnya dari Habib Salim, muridnya datang ke Indonesia, ketemu murid-murid beliau, setiap murid yang soan ke beliau di Indonesia, yang udah nikah dikasih $300, yang belum nikah sama Habib Salim dikasih $100. Ada huwal jud, ada huwal karam. Inilah kedermawanannya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri.
Bahkan Ana dapat cerita dari Habib Ridha bin Yahya. Habib Salim ini ngajar di Madinah juga. Makanya santri-santrinya Habib Salim ini, yang diantaranya Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab itu ngaji ke Habib Salim ketika di Madinah. Jadi waktu Al-Walid Habib Rizik kuliah di Riyadh, kalau liburan itu ngaji di Madinah ke Habib Zain bin Sumait, ngaji di Madinah ke Habib Salim Syatiri, ngaji ke Mekah, ngaji ke Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki kalau lagi liburan kuliah. Karena liburannya kadang panjang, bisa 3 bulan, 4 bulan liburannya kadang-kadang. Nah, itu Habib Salim, Habib Ridha bin Yahya cerita, kalau udah Habib Salim datang ke Madinah, beliau duduk tuh 6 bulan di Madinah ngajar. Nah, kalau Habib Salim datang, itu semua murid ditanya siapa yang punya hutang. Sini catatan hutangnya. Murid-murid nih, yang dari luar-luar negeri, dari berbagai negara. Siapa yang punya hutang, sini catatan hutangnya. Karena ulah nasihin kata Habib Ridha, makanya kita kalau udah Habib Salim mau datang, kadang yang nggak ngutang ikut ngutang. Karena tahu bakal dibayar hutangnya Habib Salim. Kedermawanannya luar biasa, ibadahnya, ilmunya, kedermawanannya. Kita ingat di Tarim itu kalau udah ada Habib Salim datang, itu tukang minta-minta ngantri karena beliau udah siap tuh, segepok biasanya 1000-an real Yaman dibagi-bagi, ngantri tukang minta-minta kalau ada Habib Salim datang. Allah Allah Allah. Kalau lagi acara di Kheleh, acara ta'rif Yom Arafah, itu puluhan ribu orang yang hadir. Itu biasanya buka puasa Arafahnya ditanggung sama Habib Salim. Allah, mudah-mudahan kita bisa ikut akhlak-akhlak beliau. Kemudian ya, beliau betul-betul hidupnya sederhana, nggak ada, rumahnya biasa saja, bukan rumah mewah, tapi benar-benar hartanya buat Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mikirin dirinya, mobilnya biasa, bukan mobil mewah, tapi benar-benar buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bicara perjuangan Habib Salim. Habib Salim ini ulama, alim, pejuang, alim, pejuang. Beliau pulang dari Mekah setelah menuntut ilmu, beliau ke Aden, dakwah di Aden. Itu selama waktu itu masa Syu'iyah, masa Yaman dikuasai oleh komunis. Jadi majelis-majelis ilmu ditekan, masjid-masjid banyak yang ditekan, madrasah-madrasah banyak yang dikunci. Habib Salim tetap nggak berhenti khutbah, ngingetin umat jangan sampai akidahnya rusak. Dan ini bertentangan dengan prinsipnya komunisme. Komunisme ini pengen merusak akidah, pengen merusak akhlak dan lain sebagainya. Habib Salim terus ngelawan itu dengan adab, dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan gaya beliau. Sampai-sampai beliau diincar. Apa yang terjadi? Ya, sampai pada suatu saat ba'dal Isya, setelah beliau ngajar dari Masjid Aban, mulai Masjid apa anda lupa di Aden, ya, beliau keluar dari masjid, udah ditungguin orang, Habib Salim ditabrak, dilindes. Keluar dari masjid, dilindes, ditabrak Habib Salim. Allah. Ya, kalau kita zaman sekarang keluar dari masjid habis ngajar, ustadz-ustadz sekarang udah tinggal enaknya, habis ngajar dianterin, disambut, dicium tanganin, dibawain namanya berkat. Habib Salim keluar masjid dilindas, ditabrak. Siapa kita dibandingin beliau? Apa perjuangan kita ini apa dibandingin beliau? Ditabrak. Subhanallah, waktu beliau ditabrak, targetnya beliau mati. Targetnya beliau mati. Waktu itu kaki beliau udah patah, tulang-tulang beliau udah patah. Makanya ini ngefek sampai masa tua beliau. Karena setawannya yang anda dengar dari Khadim sampai masa tua beliau tuh beliau masih makan obat karena efek nggak bisa berdiri di masa tuanya itu efek pernah dilindas, ditabrak. Nah, anda dengar dari Khadimnya langsung itu Habib Salim cerita, dan ini dituangkan, kisah perjuangan beliau dituangkan dalam satu risalah yang beliau ceritakan sendiri. Itu ketika ditabrak, dilihat belum mati, orang yang mau nabrak ini ngelihat Habib Salim belum mati, dia mundur untuk nabrak lagi untuk pastikan Habib Salim mati. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah karamahnya Habib Salim. Beliau Habib Salim badannya besar, tinggi, besar, berat. Nggak mungkin, kita berapa orang aja nggak kuat ngangkat Habib Salim. Tahu-tahu ada satu orang yang entah muncul dari mana, ini cerita Habib Salim langsung kepada khadimnya. Dia datang, dia angkat Habib Salim sendirian, dia bawa kabur Habib Salim. Karena itu Habib Salim akhirnya selamat, nggak meninggal dunia. Ada karamah. Itu kalau manusia biasa hitung-hitungan otak nggak mungkin satu orang sekuat apapun bisa ngangkat orang sebesar Habib Salim. Itu bait, sulit, susah. Hadza huwa Habib Salim. Di penjara, beliau di penjara, di sini disebutkan kurang lebih di penjara itu sampai 9 bulan lebih beliau di penjara. Tapi penjaranya nggak main-main. Kalau di sini kita penjara masih bisa ditengokin keluarga, masih dikasih kesempatan ngajar, alhamdulillah. Ya penjara tetap penjara, tapi masih lutuf gitu, masih jauh dengan apa yang dirasakan Habib Salim. Habib Salim di penjara, dan apa yang beliau dapatkan waktu di penjara di Sewon, penjaranya di kayak penjara tikus gitu, kecil, cuma ukuran satu badan. Itu berbulan-bulan. Dan beliau disiksa, digebukin selama di penjara.
disiksa, digebukin selama di penjara, ya ditaruh di tempat yang kecil, cuma bisa ngomong Allah Subhanahu wa taala Allah. Bahkan anak waktu di penjara tuh sempat dapat amalan. Total di penjaranya 9 bulan lebih. Anak waktu di penjara salah satu yang kita amalkan, alhamdulillah kita rasakan betul manfaatnya. Itu amalan yang diamalkan Habib Salim. Habib Salim itu ketika di penjara sudah divonis untuk dihukum mati. Sudah dapat kabar akan dihukum mati. Tapi beliau zikir dengan zikir ya latif. Nah ini untuk siapapun yang punya kesulitan apapun ini kita dapat dari Habib Salim. Anda nggak dapat langsung dari Habib Salim, tapi dari santri beliau. Faedah ini Anda nggak dapat langsung dari Habib Salim, tapi dari santri beliau. Zikir yang beliau nggak berhenti baca itu ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu 129 kali 129 kali, karena setiap zikir itu kadang punya adat mujarrab. Nah adat mujarrabnya ya latif ini 129. Kalau yang nggak bisa, maka 129 kali 129 kali itu sekian belas ribu lah ya latif itu. Tapi kalau yang buat sehari-hari supaya urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap habis subuh, habis wirid subuh aku baca ya latif 129 kali. Insyaallah kita mendapatkan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda rasakan betul ketika di penjara, ketika menghadapi masalah besar, berkat zikir ya latif ini Allah kasih semuanya mudah. Di penjara, fisik kita di penjara tapi hati kita merdeka. Hati kita bebas, hati kita merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Ya, walaupun jasad di penjara, tapi hati tentram. Salah satunya berkat zikir yang diajarkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. La ilaha illallah. Awal hasil, ya intinya beliau bukan hanya alim, tapi beliau adalah pejuang, dan beliau akhirnya pada akhir hayatnya beliau wafat di Jeddah setelah penyakit yang begitu panjang beliau alami. Dan ketika beliau wafat di Jeddah, di Tarim, jenazah beliau di khatam Quran untuk beliau dihadiri puluhan ribu orang, dan kita betul-betul kehilangan di 1 tahun itu kehilangan 3 sosok besar. Habib Salim Syatiri hanya beda beberapa saat saja. Habib Abdullah bin Syihab dan Habib Idrus bin Sumaid. Tarim betul-betul kehilangan mutiara-mutiaranya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dapat keberkahan dari Sultanul Ulama Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tadi kitabnya Habib Salim yang Anda sebutin tadi, ada yang nanya itu kitab Habib Salim yang Anda sebutin tadi ini Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Ini banyak yang jual Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kemudian itu tentang Habib Salim masih panjang. Kalau Anda mau bahas nggak akan selesai. Kalau Anda mau bahas nggak akan selesai, maka sekarang kita sedikit bahas tentang Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Kalau Habib Salim terkenal di Indonesia, populer, dan haulnya diadakan di mana-mana. Ini yang menarik. Sore hari ini kita juga membahas tentang Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau adalah pendiri Universitas Al-Ahqaf. Maka setiap mahasiswa Al-Ahqaf, beliau punya hutang jasa terhadap beliau. Beliau guru dari guru kami, Syekhna Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau guru dari Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Dan Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini ulama besar yang lahir di kota Mukalla, di Dis, lebih tepatnya di Dis. Kalau yang pernah di Mukalla ini mungkin banyak yang pernah di Ahqaf, yang di Mukalla tahu di mana itu Dis, nggak jauh dari Mukalla. Itu beliau lahir tahun kurang lebih 1923 Masehi. 1342 Hijriah, Al-Muwafiq yang Masehinya 1923 Masehi. Itu Al-Habib Al-Allamah Qadhi Hadramut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau belajar dari kakeknya Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Haddad, dan belajar dari ulama-ulama Hadramut pada zamannya. Ya, di antara guru beliau yang paling utama adalah Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad ini salah satu murid kesayangannya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad duduk di Rubat Tarim selama 4 tahun. Makanya di Ahqaf ini kalau secara kitab klasiknya banyak ngambil dari banyak nyontoh Rubat Tarim. Kenapa? Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini adalah gurunya Habib Abdullah, murid dari Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dari Rubat. Jadi Al-Ahqaf hasanah min hasanatur Rubat. Kalau secara sejarah, secara Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, Ahqaf hasanah min hasanatur Rubat. Ahqaf ini salah satu buah kebaikan dari Rubat Tarim, mendirikan oleh Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, karena Al-Habib Abdullah yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, karena Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad pendiri Ahqaf ini adalah murid
dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan begitu pula guru-guru beliau, ulama-ulama besar, Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, Sewun, yang terkenal dengan tradisi baca Bukharinya. Kemudian Al-Allamah Ibn Ubaidillah Segaf, hadha allama kabir, al-adib, al-arib, al-faqih, Ibn Ubaidillah Segaf, mufti Hadramut juga. Ini termasuk guru daripada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Kemudian Al-Sayyid Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yahya. Ini muhaddisnya Mukalla, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yahya. Begitu pula ulama-ulama lain, Al-Habib Ali bin Syihabuddin, kakeknya Habib. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, muallif Yaqut An-Nafis, termasuk guru dari Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau belajar dari ulama-ulama Mukalla, kemudian belajar dari ulama-ulama Rubat Tarim selama 4 tahun. Beliau ini termasuk yang rekor cepat belajar di Rubat, lulus jadi ulama besar. Anda pernah dengar Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad itu hatam minhaj ke Habib Abdullah bin Umar langsung selama 2 tahun, hatam minhaj Talibi. Dan hatamnya bukan sekedar hatam sekarang. Ulama dulu kalau belajar Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ngaji minhaj itu minimal udah mutalaah 7 syarah. 7 syarah al-minhaj minimal. Mudhil Muhtajnya, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Beliau dalam 2 tahun hatam minhaj ke Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, ini nih ada poin menarik yang luar biasa. Kecerdasan, kejeniusan Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, pendiri Universitas Al-Ahqaf. Beliau tadi lahir 1923. Perhatikan, beliau lahir 1923. Setelah beliau belajar di Mukalla, belajar dari injitnya, belajar dari ulama-ulama, kemudian pindah ke Tarim, belajar dari ulama Tarim. Pada tahun 1946, beliau balik ke Mukalla, ke Ghil Bawazir, ya, ikut daurah takhiliyah di Rubat. Ghil Bawazir dari Rubat terkenal dengan daurah takhiliyah. Tahun 1946 beliau sudah diangkat jadi Goldi. Jadi Goldi di Hadramut ini nggak main-main, di tempatnya ulama. Nah, tadi Ana sudah katakan beliau lahir tahun berapa? 1923. Beliau jadi Goldi di Mukalla, di Ghil, di Dis, lebih tepatnya di Dis 1946. Berarti umur beliau berapa tuh? 23 tahun. Allahu Akbar. Goldi ini di atasnya mufti. Kalau mufti, fatwa itu jawaban, tapi tidak mengikat. Kalau Goldi itu keputusannya mengikat. Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan sebagai sebuah putusan yang dikawal oleh negara. Jadi beliau jadi Goldi di Hadramut, di Dis, umurnya baru 23 tahun. Saking alimnya Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad. Saking cerdasnya keilmuan beliau. Nah, akhirnya setelah 10 tahun beliau jadi Goldi sampai umur 33 tahun, beliau lanjutkan studinya ke Sudan untuk mengambil dirasat ulia dalam ilmu perhakiman, ilmu qadha di Jami'ah Khurtum. Beliau cerdas. Harusnya dirasat ulia itu 4 tahun. Tapi karena jeniusnya beliau ngomong karena beliau utusan dari Hadramut saya untuk belajar di sana. Jeniusnya beliau ngomong ke yang ngirim waktu itu petugas atau menteri seperti itu, ya, Ana mau belajar di Sudan, ngambil dirasat ulia, tapi cukup 2 tahun. Harusnya 4 tahun, Ana akan tuntaskan 2 tahun. Nggak bisa, harus 4 tahun, nggak mau. Ana 4 tahun kelamaan. 2 tahun, Ana harus balik kemari. Akhirnya disampaikan, dihubungi rektornya ke Sudan, ke Khurtum, Syekh di Khurtum. Syekh di Khurtumnya akhirnya setuju, ya akhir dibikin 2 tahun. Jadi yang harusnya 2 semester, beliau tempuh dalam 1 semester. Yang harusnya 4 semester, ditempuh dalam 2 semester. Yang harusnya 8 semester, ditempuh dalam 2 tahun. Dan ini nggak main-main, ini bukan sekolah sekedar sekolah buat lu, sekolah buat jadi Goldi, buat jadi hakim dengan syariat, bukan sekedar hakim yang betul-betul alim. Jadi itu saking kecerdasan, kejeniusan Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan beliau akhirnya setelah belajar di Sudan, ya, beliau kembali ke Hadramut. Dan menariknya ketika pulang dari Sudan, terkenal beliau dengan keilmuannya, kealimannya, ulama-ulama Sudan banyak terpana, sehingga ketika balik dari Sudan, kan waktu itu naik kapal laut lewat Jeddah, mampir di Jeddah itu karena udah tersohor keilmuan beliau, kealiman beliau diminta untuk jadi Goldi di Jeddah. Diminta, dibujuk, dirayu dengan berbagai rayuan, dengan berbagai tawaran. Beliau mengatakan apa ini sampai jadi masal, sampai jadi perumpamaan, perkataan beliau, ahalatni Hadramut wa sa'udu qadhiyan bi Hadramut. Allahu Akbar. Beliau ditawarin macam-macam di Jeddah, kata beliau, ahalatni Hadramut wa sa'udu qadhiyan bi Hadramut. Aku
dibikin jadi aku dicetak seperti ini oleh Hadramut. Aku jadi seperti ini, Hadramut yang mencetakku, maka aku akan kembali ke negeriku menjadi qadhi di Hadramut. Sampailah akhirnya beliau menjadi qadhi besar di Hadramut, bukan sekedar jadi qadhi, tapi akhirnya beliau menjadi rais al-majlis al-ali lil qadha di Hadramut semuanya. Tadinya kan awalnya jadi qadhi hanya di Dis saja. Sampai akhirnya beliau jadi rais al-majlis al-ali lil qadha, beliau jadi kepala pengadilan tinggi syariat se-Hadramut semuanya. Dan yang mencalonkan beliau untuk jadi kepala bukan main-main, adalah Syekh Abdullah bin Awad Bukair. Syekh Abdullah bin Awad Bukair ini ulama besar, qadhi terkenal 30 tahun. Ya, sepertiga abad jadi qadhi dan terkenal adil, saklek, tegas dalam putusannya. Syekh Abdullah bin Awad Bukair yang mencalonkan Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad untuk jadi qadhi. Allahu Akbar, luar biasa Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Jadilah beliau beberapa tahun memimpin jadi ketua pengadilan tinggi se-Hadramut, negerinya ulama, ketua pengadilan tinggi senegerinya ulama, Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Orangnya luar biasa, dan selama menjadi qadhi itu beliau sangat istiqamah, lurus, adil, saklek, tegas. Pernah ada satu kejadian, Sultan Awad. Sultan kalau saat itu dia penguasanya di Hadramut, Sultan Awad pengen ikut campur, pengen intervensi urusan pengadilan. Apa yang dilakukan? Beliau demi menjaga independensi pengadilan sebagai hakim, sebagai qadhi, ya, beliau marah kepada Sultan Awad. Ini yang diomelin sultan di zamannya, penguasa yang punya tentara, yang bisa saja menyakiti beliau tanpa ada takut. Di zajarahu zajran syadidan, dimarahi sama Habibullah Mahfud Al-Haddad. Bahkan diancam, ente sekali lagi ente intervensi, anak akan turun jadi qadhi, anak nggak mau jadi qadhi diintervensi. Bahkan wajah ilaihi risalah syadidatal lahjah. Ya, Habib Abdullah Mahfud sampai bikin surat kepada Sultan Awad yang mau coba-coba intervensi urusan pengadilan dengan bahasa yang keras, syadid. Dan surat itu masih disimpan sampai sekarang. Bahkan di sini dikatakan pernah suatu saat seorang wazir, menteri, wazirud daulah, menteri negara saat itu di Hadramut. Ya, menteri ini mau datang dengan mustasyar Britani, penasehat dari Inggris, penasehatnya Inggris, datang pengen silaturahmi ke Habib Abdullah Mahfud. Habib Abdullah Mahfud posisinya itu ketua majelis pengadilan, majelis qadha. Datang kepada Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, ya. Begitu Habib Abdullah Mahfud dapat kabar ini pengen datang nih penasehat dari Inggris, penasehat kerajaan Inggris, datang sama menteri yang ada di Hadramut saat itu. Habib Abdullah Mahfud bilang, jangan datang dulu. Tunggu dulu, nanti kalau Anda bilang datang, baru datang. Ajib. Ini beliau qadhi, bukan siapa-siapa, bukan penguasa, qadhi. Tapi bisa nahan menteri, bisa nahan penasehat kerajaan Inggris, jangan datang dulu. Anda mau telaah dulu. Nah, ternyata beliau nelaah aturannya salah satunya apa? Penasehat kerajaan Inggris tidak boleh intervensi apapun dalam urusan pengadilan. Orang yang di luar wewenang pengadilan nggak boleh intervensi apapun. Makanya begitu datang penasehat, ditanya, ajita mufattishan am zairan. Datang nih penasehat sama menteri. Kamu datang mufattish atau zair? Mufattish maksudnya untuk mereksa urusan pengadilan atau sekedar kunjungan aja? Kata mustasyar tadi dari Inggris sama wazir, enggak lah, kita datang cuma zair, buat ziarah saja. Cuma pengen bertamu saja. Oh ya akhir, ahlan wa sahlan, selamat datang kalau begitu. Langsung beliau nyuruh nyediain syahi, nyediain teh, dan disambutlah sebagai tamu. Habib Abdullah Mahfud ngomong apa sama murid-muridnya, sama orang-orang di sekitarnya? Walau qala lil mustasyar innahu ja'a mufattish sa'atruduhu minal mahkamah li'annahu la haqqa lahu bitaftish mahkamah hasba manasat al-ittifaqiyah. Kalau dia tadi itu datang ya buat mereksa urusan pengadilan, buat ikut campur urusan pengadilan, Anda nggak bakal izinin masuk. Karena aturannya nggak ada siapapun yang boleh intervensi ke urusan pengadilan. Walaupun dia penasehat dari Inggris sekalipun, nggak ada urusan. Allahu Akbar, luar biasa. Hadal Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Pernah suatu saat waktu dia jadi qadhi Dis masih di Mukalla Madis saat itu beda qadhanya, pengadilannya beda. Sehingga penetapan masuk Ramadan dan masuk Idul Fitrinya beda. Nah, di Mukalla sudah netepin masuk Idul Fitri. Sedangkan di Dis Habibullah Mahfud belum netepin beliau sebagai qadhi. Akhirnya gara-gara tentara-tentara yang ada di Dis ini dengar di Mukalla sudah netepin Ramadan, itu tentara-tentara ngikut-ikutan Mukalla. Dulu tuh ada seperti tembakan-tembakan yang buat ngasih kabar ke masyarakat bahwasanya ini udah masuk Lebaran, ciri khas. Nah, tentara itu udah ditembakin sama tentara itu tembakan-tembakan ke atas buat ngasih kabar masyarakat kalau ini udah masuk Lebaran.
Padahal Habibullah Mahfud belum ngumumin di situ sudah lebaran. Habibullah Mahfud nggak takut, walaupun harus berseberangan sikapnya dengan tentara, beliau nggak takut. Beliau mengatakan, lah, besok masih puasa, besok belum lebaran. Karena secara hitungan ini nggak mungkin hilal kelihatan. Karena pagi-pagi hilal kelihatan. Kalau pagi hilal kelihatan tuh mustahil malamnya imkan ru'yah. Jadi kata Habibullah Mahfud, ini besok masih lebaran. Walaupun tentara udah ngumumin, beliau nggak takut harus berseberangan sikapnya dengan tentara. Allahu Akbar. Ada sikap keberanian. Jadi nggak cukup cuma ilmu, tapi nggak ada keberanian. Akhirnya nanti jualan, ilmunya dijual. Orang cuma ilmu, nggak ada keberanian. Akhirnya ilmunya akan tunduk dengan kekuasaan, tunduk dengan kebatilan. Tapi ilmu dibarengi dengan keberanian. Habibullah Mahfud bin Al-Haddad. Kemudian di sini ada cerita ma'ruf, cerita di Hadramaut. Ada Syekh, ada Ahmad Nasir Al-Battati. Satu pembesar di negeri saat itu dekat sama Sultan. Ahmad Nasir Al-Battati. Dia sedang ada sengketa dengan seorang miskin, Bahwairith. Bahwairith ini miskin, orang miskin nggak punya apa-apa. Sengketa sama Ahmad Nasir Al-Battati. Kira-kira nih kalau di negeri kita orang miskin sengketa sama orang kaya, oh udah putus asa duluan. Susah lah berhadapan sama orang kaya. Dia punya segalanya. Ini Bahwairith sengketa, anak nggak paham apa urusan tanah, apa urusan apa, intinya ada sengketa masalah kepemilikan. Sama Battati. Battati ini dekat dengan Sultan saat itu, dengan penguasa Hadramaut saat itu. Akhirnya Battati minta ke Sultan untuk ngebantu dia supaya menang dalam sengketa. Udah ditolong sama Sultan. Sultan datang, Sultannya langsung datang sama Battati ke mahkamah, ngadep ke Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Begitu Sultan datang sama Battati ke Habibullah Mahfud, Habibullah Mahfud lihat, oh ini urusan sengketa nih, oh nggak bisa, harus ada dua pihak. Dipanggil juga Bahwairith yang orang miskin nih, harusnya pengen datang berdua-duaan aja, ngelobi supaya digolem, dipanggil, mana Bahwairith, suruh datang kemari, suruh berada pada depan. Kata Sultan, oh jangan, nggak perlu dipanggil Bahwairith, biar kita aja nyelesain nanti urusannya kita sama. Nggak, ini urusan sengketa, urusan hak orang. Sini Bahwairith datang, biar dia bicara sama Sultan. Akhirnya bicara berhadapan-hadapan, Sultan dengan Bahwairith ini, Sultan di Battati yang sedang berkonflik didampingi dengan Sultan. Di depannya Bahwairith orang miskin ini. Akhirnya udah silakan sampaikan bukti-bukti, sampaikan keterangan baik dari Battati atau dari Bahwairith. Dikasih posisi yang sama, nggak diistimewakan. Padahal ini orang kaya di backing sama Sultan. Dikasih posisi yang sama, nggak diistimewakan, disuruh duduk di hadapannya berdua. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Habib Abdullah bin Mahfud, bukti-buktinya Bahwairith kuat. Habibullah Mahfud memenangkan Bahwairith dalam perkara ini. Walaupun berhadapannya sama orang besar, di backingnya Sultan, kalah dalam persidangan. Yang dimenangkan Bahwairith adalah Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad karena dianggap buktinya kuat dan memang berpihak. Allahu Akbar. Ini kata Dr. Fuad di Syekh Abu Bakar, Syekh Ustaduna, kalau Al-Allamah Habib Mahfud Al-Haddad pengen an yashtari dunia bidin, kalau beliau mau membeli agama dengan membeli dunia dengan agama, gampang. Beliau tinggal putusin, menangin Battati di backing Sultan, kaya beliau, segala-galanya beliau punya, tapi enggak, beliau nggak peduli itu, tetap beliau nyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan ketika komunis menguasai Yaman saat itu, rubat-rubat ditutup, madrasah-madrasah ditutup, Habib Abdullah Mahfud tetap tidak goyang. Rumah beliau dibuka pagi sampai malam untuk thalabatul ilm, baik yang muda atau yang tua. Bagi mustafti, orang yang mau nanya hukum, semua thalabatul ilm yang mustafti semua datang kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan diantara infitahnya beliau, keterbukaannya beliau adalah beliau ru'yahnya jauh panjang. Ini di zaman modern dibutuhkan pendidikan formal. Akhirnya beliau mendirikan Jami'atul Ahqaf di akhir hayatnya, yang merupakan jamiah khususnya kuliah syariah dan kuliah dirasat Islamiyah untuk banat, kuliatul banat, ya, yang merupakan universitas yang betul-betul mengkombinasikan antara pendidikan tradisional salaf dengan pendidikan modern. Jadi ngajinya tetap ngaji qiraah nasiyah, fikihnya berjenjang dari Yaqut ke Minhaj, kemudian fikih Muqaran. Setelah itu usul fikihnya pun berjenjang, mengaji dari, kalau kita di kuliah syariah ya, dari Al-Waraqat dengan syarahnya Al-Khattabi zaman dulu, dilanjut dengan Ghayatul Usul, lanjut usul fikih Hanafi, lanjut Adillah Mukhtalafiyah, lanjut Takhrijul Furu' 'alal Usul, sampai lanjut Ilmu Al-Jadal, kemudian nahwunya juga dari Mutamim Al-Ajrumiyah, kemudian sampai ke Ibn Aqil. Jadi kampus
kampus tapi benar-benar rasa pondok bahasanya. Kampus rasa pesantren, pesantren rasa kampus. Tapi tetap ada ilmu-ilmu yang nggak ada di pondok, ya fikih muqaran, dirasat fikih madhabiyah, dirasat fikih muqarana, kemudian hadits al-ahkam disoroti secara khusus, ayat ahkam, fiqh sirah dan lain sebagainya. Kemudian ilmu qanun kita diajarkan juga walaupun bukan jurusan qanun tapi madkhal ilal qanun. Jadi beliau pandangannya panjang. Awalnya sempat ada penolakan, mau masa ditarik mau dirikan universitas, tapi beliau berikan pemahaman ke ulama-ulama didampingi Habib Idrus Al-Kaf saat itu, Idrus bin Umar Al-Kaf, dan ulama-ulama lainnya. Akhirnya iya, kalau anak-anak kita nggak kita sediakan kampus buat mereka, nanti mereka belajar di kampusnya orang luar, di kampusnya kaum takfiri, kaum muhabi, di kampusnya kaum syiah dan lain sebagainya. Nanti akhirnya ngambil dari luar, akhirnya rusak ke depan. Maka harus ada yang pendidikan formal. Beliau visioner sekali dan beliau punya banyak karangan. Di antara karangan Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad adalah Sunnah wal Bid'ah. Itu kitab luar biasa. Terlihat sekali keluasan ilmu beliau di kitab Sunnah wal Bid'ah. Anu udah baca kitab tersebut, ya argumentasi kaum takfiri yang gampang membid'ahkan orang dilalap habis oleh Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau bukan hanya 1-2 dalil, ratusan dalil beliau hadirkan di situ, mengulas dengan pisau usul fiqih, dengan pisau ilmu hadis, pisau analisis ilmu hadis, diulas secara gamblang. Dan beliau juga punya banyak fatwa, diantaranya yang sudah dicetak ini nih, fatwa tahumul mar'ah. Ini buat akhwat, ini majelisnya akhwat, ini penting sekali nih kita fatwa. Fatwa tahumul mar'ah, seingatan ini diterjemah oleh Himmah, himpunan mahasiswa Al-Ahqaf, himpunan alumni Universitas Al-Ahqaf Madura. Himmah Madura menerjemahkan ini, fatwa tahumul mar'ah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perempuan, semua hukum yang berkaitan dengan perempuan dijawab panjang lebar oleh Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan beliau luas sekali. Ya, beliau ini mazhabnya Syafi'i. Dalam ghalibul fatwa, kebanyakan fatwa beliau memegang teguh mazhab Syafi'i dan nggak keluar dari mu'tamad. Tapi beliau juga fleksibel orangnya, nggak mau bikin susah. Kadang ada keadaan-keadaan yang mengharuskan keluar dari mu'tamad, beliau keluar dari mu'tamad dengan ijtihad beliau sebagai qadhi, sebagai mufti. Beliau keluar dari mu'tamad. Banyak contohnya di sini. Ya, beliau kadang-kadang pakai mugabil mu'tamad. Contoh dalam masalah som, beliau punya kitab namanya Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam, fi Ahkamis Som, fi Ahkamis Siyam. Itu menurut beliau mentarijih pendapatnya Imam Al-Ghazali yang mengatakan kuping ini bukan termasuk lubang yang manfaat maftuh, yang membatalkan puasa kalau masuk sesuatu. Makanya pakai obat tetes kuping menurut beliau nggak batal puasa, pakai obat tetes kuping. Itu salah satu ijtihad beliau, karena mungkin saat itu banyak yang sakit kuping atau seperti apa, tapi berat kalau harus batalkan puasa. Kemudian masalah banyak sekali nih di sini. Makanya direkomendasikan banget nih buat semua akhwat baca kitab ini. Yang bisa baca langsung baca bahasa Arabnya. Fatwa tahumul mar'ah, fatwa-fatwa yang penting diketahui oleh perempuan. Yang nggak bisa bahasa Arab, beli terjemahnya. Sudah diterjemahkan dengan sangat baik oleh Himmah Madura. Itu sangat penting sekali. Jangankan buat perempuan yang awam, yang thalibatul ilm, yang ustazah sekalipun, anak rekomendasikan untuk baca ini. Jadi tidak kaku di dalam berfatwa. Beliau luas, tapi nggak ngegampangin. Luas dan luas, tapi tidak ngegampangin. Selama bisa mu'tamad, beliau mu'tamad. Tapi kalau keadaan-keadaan yang berat untuk mengamalkan mu'tamad, beliau keluar dari mugabil mu'tamad. Bahkan keadaan-keadaan yang berat, kalau konsisten dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang beliau keluar dari mazhab Syafi'i fatwanya. Tapi dengan pertimbangan yang matang, nggak bisa sembarangan juga kita. Nah, ini semua dibahas di kitab ini. Dan bagaimana luasnya pemikiran beliau tergambarkan dengan sangat jelas dari murid beliau, yaitu diantaranya Abu Al Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, yang kita sama-sama tahu bagaimana luasnya pemikiran beliau, cerdasnya, jauhnya pandangan Al Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Itu salah satu warisan yang beliau dapatkan dari gurunya Al Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Anda kira ini saja. Mohon maaf kalau agak sedikit tadi harusnya jam 5:10 selesai, tapi agak molor sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari beliau, orang-orang saleh, dan bisa dapat keberkahan beliau dianggap santrinya, dianggap muridnya, dan ini jadi motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi, untuk terus menambah ilmu, untuk terus ta'lim, walaupun ta'lim santai tapi ta'lim, untuk terus ta'lim, menambah ilmu, dan untuk terus nyambung dengan para ulama. Nah, terakhir kita baca Fatihah untuk syekhina wa syekhu syukhina Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, begitu pula syekhina Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kita baca Fatihah buat beliau-beliau dan semua guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. La'anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir saya minta maaf, yang saya sampaikan hanya ghaid min faid, sekapur sirih, sedikit dari banyak, setetes dari lautan yang bernama Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri dan lautan yang bernama Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan terakhir bagi yang pengen ziarah Habibullah Mahfud Al-Haddad, kuburan beliau ada di Mukalla. Ya, Mukalla di dekat satu gubah dengan kuburan muridnya Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar, lupa nama tempatnya, di Mukalla. Di nggak jauh dari pasar Mukalla, nggak terlalu jauh, nggak jauh dari Masjid Rasulullah. Nah, kemudian Amal Habib Salim Syatiri Syekhana, beliau dikubur di Ma'la, dekat neneknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan saya minta maaf, habis ini masih ada doa, saya minta maaf nggak bisa ikut doanya sebab saya posisinya sama istri saya sedang menemani istri saya yang lagi hamil kontrol di rumah sakit, jadi minjem ruangan untuk bisa ikut kajian ini. Mudah-mudahan berkah insyaallah minjem ruangan. Dan doakan istri saya mudah-mudahan kehamilannya dijaga oleh Allah menjadi anak salihin salihat insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.